René Descartes pernah mengatakan, cogito, ergo sum, saya berpikir maka saya ada. Sebagian orang ateis kemudian menggunakan perkataan René Descartes sebagai teori yang mendukung pendapat bahwa segala sesuatu ada karena berpikir. Ketika kita sedang tidak berpikir, maka sesuatu itu tidak ada. Handphone atau komputer di hadapan kita ini ada karena kita sedang berpikir. Ketika kita sedang tidur, apakah handphone atau komputer itu ada bagi kita? Tidak ada. Benda-benda di sekitar kita ada karena kita berpikir. Ketika kita sedang pingsan maka benda-benda itu bagi kita tidak ada. Termasuk juga Tuhan. Tuhan ada karena kita berpikir. Kalau kita sedang berpikir tentang Tuhan maka Tuhan ada, sedangkan kalau kita tidak berpikir tentang Tuhan, maka Tuhan tidak ada. Orang ateis berpendapat bahwa Tuhan hanyalah hasil pemikiran manusia. Manusia menciptakan ide tentang Tuhan karena ketidakmampuannya memahami dan menghadapi fenomena alam. Saat ini ilmu pengetahuan telah maju, manusia sudah mampu memahami dan menghadapi berbagai fenomena alam, maka pemikiran tentang adanya Tuhan sudah layak dibuang dalam tong sampah sejarah. Herman Cohen, hidup tahun 1842 sampai 1918, di dalam bukunya menyatakan bahwa Tuhan hanyalah sebuah ide yang dibentuk oleh pikiran manusia, sebuah simbol cita-cita etik. Sebuah gagasan etik semata semacam Tuhan, tidak akan bisa membuat hati kita merasa tenang. Itulah pendapat orang-orang ateis yang beranggapan bahwa Tuhan hanyalah hasil pemikiran manusia belaka. Bagaimana bantahan terhadap pendapat ateis itu? Berpikir itu merubah dari tidak tahu menjadi tahu. Berpikir tidaklah menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Contohnya, berpikirlah bahwa di hadapan kita ada sebuah mangkok yang berisi makanan yang enak. Setelah kita berpikir demikian sekuat tenaga, apakah mangkok yang berisi makanan enak itu tiba-tiba menjadi ada di hadapan kita? Tentu saja tidak, karena berpikir memang tidak menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Namun berpikir akan bisa menjadikan kita tahu, dari yang sebelumnya tidak tahu. Tuhan ada bukan karena kita berpikir tentang Dia, tetapi Dia memang sejatinya ada. Kita berpikir tentang Dia atau tidak, Dia akan tetap ada. Bukti keberadaannya adalah adanya diri kita. Kita menyadari bahwa diri kita ada, namun bukan kitalah yang menciptakan diri kita sendiri. Kita tidak bisa menentukan siapa orang tua kita, tidak bisa menentukan jenis kelamin kita, tidak bisa mendapatkan sifat kesempurnaan dalam diri kita. Hal ini menunjukkan bahwa kita tidak menciptakan diri kita sendiri, namun ada yang menciptakan, yaitu Tuhan. Manusia dengan akal pikirannya memang telah menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu maju dan mempermudah kehidupan. Manusia mampu memahami, menjelaskan dan menghadapi fenomena alam. Namun kemampuan itu adalah atas izin Tuhan. Masih banyak hal yang belum dipahami, belum bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan, di antaranya adalah masalah nyawa dan ruh yang menyebabkan manusia hidup dan memiliki kesadaran. Sampai saat ini tidak ada satu ilmuwan pun yang mampu menjelaskan tentang hakikat nyawa dan ruh. Tidak ada satu teknologi pun hasil pikir manusia yang mampu membuat nyawa dan ruh.
Manusia tidak akan bisa menciptakan makhluk hidup, meskipun makhluk yang paling sederhana sekalipun. Ilmu pengetahuan dan teknologi memang telah mempermudah manusia. Manusia mampu menghadapi berbagai fenomena alam. Ketika cuaca dingin, manusia bisa mengatasinya dengan membuat penghangat ruangan. Ketika cuaca panas, manusia mampu membuat pendingin ruangan. Keinginan manusia untuk mengarungi lautan bisa diwujudkan dengan membuat kapal laut. Keinginannya untuk terbang bisa diwujudkan dengan membuat pesawat terbang. Ketika terjadi kekeringan pada musim kemarau bisa diatasi dengan membuat hujan buatan, dan sebagainya. Namun tidak semua fenomena alam bisa diatasi dengan kemampuan akal pikiran manusia. Manusia menginginkan umur yang panjang, kalau bisa bahkan ingin hidup selamanya. Namun apakah manusia bisa mencegah datangnya kematian? Adakah teknologi yang bisa mengusir maut? Tidak. Demikian juga fenomena bencana alam, manusia tidak kuasa untuk menghentikan tsunami, gunung meletus dan gempa bumi. Buah akal pikiran manusia tidak mampu mengatasinya. Ini menunjukkan bahwa akal pikiran kita terbatas. Dalam matematika kita mengenal minus tak terhingga, sampai tak terhingga. Berapakah minus tak terhingga dan tak terhingga itu? Kita tidak tahu. Hal ini menunjukkan bahwa akal manusia memiliki kemampuan yang terbatas. Manusia diciptakan memiliki keterbatasan, agar kita mau mengakui bahwa ada yang tidak terbatas, yang maha cerdas dan maha kuasa atas segalanya. Dia adalah Tuhan.